Garuda di dadaku, asik. Ya, teman-teman, selamat berjumpa kembali di Steve Learning Note pada hari ke-25. Dan pada hari ke-25 ini kita akan belajar mengenai CSV data dan mengelolanya dengan menggunakan sebuah package namanya Pandas. So, stay tuned for more. Oke? Cus! Oke teman-teman, di challenge pertama ini kita diberikan sebuah data CSV seperti ini ya. Jadi ada data hari, temperatur, dan kondisi cuaca. Jadi contohnya Monday, temperaturnya 12 dan kondisinya sunny atau cerah. Dan kita akan coba bermain-main dengan data CSV ini. Dan untuk percobaan pertama di sini kita menggunakan built-in open file yang sudah pernah kita pelajari di hari sebelumnya yang menggunakan metode readline ya. Kita akan coba membaca data CSV dengan menggunakan metode readline. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan keyword with, kemudian open, kemudian diikuti dengan nama filenya. Keyword with ini kalau kalian ingat bertujuan supaya setelah kita selesai bermain-main dengan datanya, dia otomatis close si filenya. Dan di sini kita akan looping data dari si filenya dengan menggunakan while loop, dan akan keluar dari while loop kalau line-nya itu false ya, artinya tidak ada lagi datanya. Ya, jadi kurang lebih begini. Step pertama kita menggunakan readline. Jadi kita harus tetap split datanya manual by koma di sini ya, karena dia CSV, dan kita harus while loop secara manual juga. Oke, kita lanjutkan. Kalau di cara sebelumnya kita menggunakan function readline, dan di cara kedua ini kita menggunakan sebuah package yang namanya package CSV, ya package untuk membaca dan menulis data dalam format CSV ya, dan ini sudah built-in, tidak perlu install. Nah, cara pakai seperti apa nanti kita akan lihat. Oke, pertama-tama kita akan import dulu package-nya, import CSV ya, seperti itu. Kemudian kita akan ulang lagi langkah sebelumnya, yaitu dengan menggunakan keyword with, open file CSV-nya. Nah, bedanya di sini kita menggunakan csv.reader untuk membaca data dari CSV filenya. Dan kita masukkan ke dalam sebuah variabel CSV reader. Dan di sini dia dalam bentuk sesuatu yang iterable. Jadi kita bisa loop dan kita bisa baca datanya dengan print si readernya seperti ini ya teman-teman. Dan ya, kita sudah bisa melihat langsung secara instan data yang ada di dalam CSV-nya per baris, dan ini sudah dipisah by koma, dan ekstra lainnya juga sudah langsung di trim otomatis. Jadi lebih simpel kayak gitu. Oke teman-teman, pada step ketiga ini kita akan menggunakan package namanya Pandas ya, untuk memanipulasi data CSV-nya. Dan di sini kita perlu install dulu package-nya ya. Jadi dia bukan built-in package ya teman-teman, jadi harus diinstal. Nah, di sini karena saya menggunakan PyCharm, jadi tinggal masuk aja ke tab package, terus kita cari di sana package Pandasnya dan install ya teman-teman. Dan kalau saya lihat package Pandas ini powerful banget untuk kita bisa mendapatkan data, memanipulasi data sedemikian rupa
dibikin sedemikian rupa seolah kayak apa ya, kayak bisa kayak query database SQL kayak gitu teman-teman. Ya, so kita akan lihat aja in action-nya seperti apa. Nah, di sini saya mengimport package-nya terlebih dahulu ya, package pandas, dan saya menggunakan metode read CSV sebagai data source-nya. Dan di dalam variabel data itu sekarang sudah berisi data frame dari data weather-nya ya teman-teman. Dan kalau saya di sini print, nah dia sudah bisa langsung menampilkan data CSV-nya dalam format yang enak banget untuk dibaca per kolom, dan ada indeksnya ya di sebelah paling kiri itu. Dan kita bisa akses spesifik per kolom. Di sini saya melakukan akses ke kolom condition, dia langsung print kolom conditionnya aja. Dan kalau saya ubah ke temp, dia langsung print data di kolom temperaturnya aja. Jadi sangat simpel sekali. Dan bentuk dari data type dari kolom ini kita bisa convert juga. Misalnya kalau kita butuh dalam bentuk list gitu, nah kita tinggal panggil aja metode tulis seperti ini dan dia langsung bentuknya akan menjadi list. Jadi lebih memudahkan kita juga dalam memanipulasi data. Dan sekarang kita akan mencoba ya untuk menghitung nilai rata-rata dari suhu ya. Ada small challenge lah. Nah, ini cara cupunya dulu ya teman-teman. Ya, saya belum ahli. Nah, cara cupunya itu ya kita hitung sum dari temperaturnya manual pakai for loop dari list temperaturnya ya, yang tadi kita sudah convert ke list. Dan kita hitung seperti biasa temperatur average-nya. Nah, pada sesi berikutnya nanti akan kita perlihatkan cara yang lebih advance-nya seperti apa. Oke, nah sekarang cara advance-nya ya. Jadi di Pandas itu sudah apa ya, disediakan pre-built-in metode-metode bantuan yang sudah kita bisa pakai. Nah, contohnya tadi kita lihat dokumentasi untuk metode mean atau rata-rata. Nah, jadi kita langsung aja pakai metode tersebut tanpa perlu hitung lagi nilai rata-ratanya secara manual ya. Seperti pada sesi sebelumnya. Jadi kita tinggal panggil aja di sini. Jadi dengan menggunakan data kita akses kolomnya temp dan kita langsung panggil metode min-nya. Dan ini kalau kita akses, nah kita compare ya. Jadi nilainya itu sama dengan cara atau dengan apa ya, dengan cara yang tadi kita sebelumnya dengan menggunakan for loop, atau di sini kita menggunakan function sum ya. Dan di sini juga kita bisa ambil nilai maksimumnya dengan menggunakan function max, dimana dia langsung bisa return data maksimum dari sebuah kolom pada data source-nya atau pada data series-nya ya. Nah, data series ini apa maksudnya? Data series ini tuh kayak data seri per kolom, kayak gitu ya bacanya ya. Jadi dia kayak semacam list per kolom, dan kalau di sini kita tadi sedang mengakses berarti data series dari temp. Nah, itu yang disebut dengan data series. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan coba untuk mendapatkan sebuah data spesifik, yaitu data dengan temperatur yang paling tinggi di data frame yang kita miliki. Nah, caranya gimana? Jadi Pandas ini mendukung suatu apa ya, semacam kayak where clause di SQL kayak gitu ya. Nah, caranya kita mengakses dari data frame itu dengan menggunakan kurung siku ya. Dari dalam kurung siku itu kita pakai data.temp sama dengan kriterianya apa. Nah, kriterianya adalah data.temp.max. Nah, dia akan return dari data frame kita data yang memiliki temperatur paling tinggi. Nah, di sesi ini kita akan coba untuk mengambil data lain ya, yaitu data temperatur pada hari Senin.
dan kita akan convert ke Fahrenheit. Nah, caranya gimana? Itu mirip dengan sesi sebelumnya, jadi kita menggunakan klausal lagi ya. Nah, di sini klausalnya yaitu data.day yang value-nya Monday, hari Senin. Nah, terus kita print monday.temp-nya. Nah, di sini value-nya 12 ya. Berarti sudah benar, dan berarti sisanya yang kita perlu lakukan adalah convert ke Fahrenheit. Oke teman-teman, pada sesi berikutnya kita akan diminta untuk mengambil suatu data dari suatu dataset besar, yaitu dataset statistik tupai yang ada di Taman Central Park Amerika, di mana kita diminta untuk menggrup data tersebut berdasarkan warna tupai dan dihitung jumlahnya. Nah, untuk detailnya kita bisa lihat pada sesi berikutnya. Dan datanya sendiri itu bisa kita download ya, ada di internet. Kalian tinggal cari aja Open Data Central Park Squirrel 2018. Kayak tinggal download yang tahun 2018 ya. Dan di sesi ini saya memperlihatkan proses saya mencari jawabannya karena tidak simple. Feel free untuk skip dan melihat langsung ke jawabannya pada sesi berikutnya. Saya akan share tentang solusi dari Squirrel Challenge ya. Nah, solusinya saya punya 3 solusi. So, kita lihat dulu sebentar dari data CSV-nya ya. Nah, data CSV-nya itu kayak gini, dan yang kita mau ambil itu ada di kolom primary for color ya, teman-teman. Nah, ini nggak kelihatan di sini ya, jadi saya mau buka dulu websitenya, open data, ini ya, open data, nah ini, Squirrel Census New York Open Data. Nah, kalau kita scroll down ke bawah, nah ini ada table preview-nya. Yang mau kita ambil adalah di dalam kolom yang ini, yang primary for color. Ini kan ada berbagai macam data ya, berbagai macam warna. Nah, kita mau grup berdasarkan warnanya, dan kita mau hitung jumlahnya. Jadi nanti data akhir kita itu adalah misalnya gray, jumlahnya ada berapa nih, tupai yang warnanya gray, tupai yang warna black, jumlahnya ada berapa. Nah, kayak gitu adalah format akhir dari data yang mau kita ambil. Nah, caranya yang pertama adalah dengan menggunakan metode count. Nah, count ini dia bisa hitung si primary for color-nya. Ya, si data ini dia bisa hitung count-nya berapa.
Nah, tapi kita harus group by. Kenapa? Kalau nggak di group by nanti datanya itu dia akan hitung per kolom, ya. Nah, contoh misalnya saya akan print primary full color yang nggak di group by ya. Jadi saya hilangin dulu group by-nya. Saya akan print. Oke, ini saya komen dulu. Sebentar ya. Nah, dia akan print langsung 2968. Kayak gitu. Oke, jadi harus di group by ya teman-teman. Jadi data.group by, kita group by berdasarkan warnanya ya. Kalau ini tuh dia langsung totalnya. Oke, kita group by. Nah, langsung dia pecah berdasarkan dari warna si squirrelnya ya, dari warna tupainya. Jadi bukan count per kolom ya. Kalau per kolom kan langsung di total, tapi kita mau di grup berdasarkan warnanya. Nah, itu adalah cara pertama ya. Nah, cara kedua yaitu dengan menggunakan suatu metode namanya value counts. Nah, value counts ini apa? Value counts ini dia langsung otomatis hitungin buat kita ya, count dari unique values dari suatu data series. Jadi data seriesnya primary full color. Nah, dia langsung hitung totalnya berdasarkan unique values-nya. Gitu. Nah, ini kalau kita print, dia hasilnya sama. Ya. Nah, yang terakhir adalah dengan menggunakan metode size gitu. Nah, size ini dia langsung return size dari data yang sudah kita group berdasarkan primary full color. Kayak gitu. Beda-beda tipis ya sama yang pertama. Nah, kalau yang pertama ini, kalau kita nggak group, kalau kita nggak ambil series segmennya ini, dia akan return whole data ya. Oke, kita balik dulu ke solusi pertama, tapi kita hilangin si series ininya ya. Nah, dia akan return data lain-lainnya gitu yang kita butuhin. Oke, so kita perlu ambil series si primary full color-nya aja. Nah, kalau menggunakan method size, dia langsung ambil size dari data yang kita sudah group di sini. Kayak gitu. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, dia langsung return datanya ya, sesuai yang kita inginkan. Nah, lanjut berikutnya adalah kalau misalnya kita mau rename si kolom name-nya, caranya gimana? Nah, caranya dengan menggunakan data frame baru kan. Kita set data frame baru. Nah, di sini ada caranya. Cara yang paling sederhananya yaitu yang apa ini key dictionaries-nya ya. Key dictionaries-nya ini akan jadi nama si kolomnya. Nah, jadi kita punya kolom for dan kolom count. Nah, kolom for ini isinya apa? Isinya adalah si data index kita convert ke list. Jadi data index dari dataset primary full color itu kita convert ke list. Index ini maksudnya apa? Index itu yang ini ya teman-teman. Yang black, cinnamon, gray itu indeksnya. Nah, value dari data set yang kita buat di sini itu adalah si count-nya 103, 392, 2473. Nah, ini kita convert ke list juga. Dan kita masukin dia jadi data frame yang baru. Nah, hasilnya adalah seperti ini nantinya. Jadi ada full count, kemudian ada warna dari
tupainya, dan ada count-nya. Halo teman-teman, sekarang kita masuk di challenge terakhir di hari ke-25. Dan di challenge ini kita akan membuat suatu edukasi game, yaitu menebak provinsi, nama-nama provinsi di Indonesia. Game seperti apa? Game itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah ada peta Indonesia, begitu ya. Nah, kita diminta untuk menebak nama-nama provinsi yang ada di Indonesia dengan menggunakan input teks yang di sini ya. Dan kalau jawaban kita betul, nanti nama provinsi yang kita masukkan itu akan muncul di petanya sesuai dengan koordinatnya. Nah, contoh misalnya saya ketik Maluku Utara ya. Maluku Utara. Nanti kalau saya enter, nah, kalau kalian bisa lihat ya, di sini muncul teks Maluku Utara ya, sesuai dengan koordinat. Dan kalau jawaban kita betul, jumlah jawaban yang kita sudah tebak itu nambah 1 ya. Berarti kita sudah berhasil menebak 1 dari 34 provinsi yang harus ditebak. Ya, misalnya kita ketik Bali ya. Jadi harusnya daerah sini ya. Muncul, kita klik. Nah, teksnya muncul Bali. Ya, misalnya Papua Barat. Ya, Papua Barat ya. Kalau salah ya dia nggak akan nambah ya. Ya kayak gitu. Dan kalau kita ketik exit atau juga bisa cancel ya, sama aja. Nanti dia akan keluar dari petanya. Nah, terus si programnya nanti akan generate report nih, yaitu jawaban-jawaban yang tidak berhasil kita tebak itu. Nah, ada di sini ya, data-data provinsi yang tidak berhasil kita tebak. Oke. Nah, itu kurang lebih gamenya seperti itu, dan cara buatnya seperti apa. Sekarang kita akan run through cara buatnya ya. Cara buatnya itu kita masih menggunakan package Startle untuk game engine-nya ya, teman-teman. Di sini saya cari dulu di internet gambar peta Indonesia. Nah, ini saya dapat ya. Gambar peta Indonesia ini kita convert ke formatnya GIF karena Startle ini supportnya GIF ya. Setelah di convert ke GIF dan kita scale down ukurannya, kita buat screen-nya itu width dan height-nya sesuai dengan width dan height si gambar peta Indonesia-nya. Kemudian kita set background picture-nya dan kita set title-nya ya. Dan kita matikan animasinya seperti biasa. Nah, setelah itu step kedua adalah untuk menentukan koordinat dari masing-masing provinsi ya yang ada di peta ini. Jadi misalnya kalau Jawa Tengah ya, Jawa Tengah berarti ada di daerah sini kan, karena kita mau menempatkan teks Jawa Tengah itu ya sesuai di pulau atau di provinsi ini ya gitu ya, jangan sampai Jawa Tengah itu muncul di sini gitu. Nah, caranya gimana? Nah, jadi saya punya suatu code-nya ini saya komen ya teman-teman. Jadi kalau code ini saya aktifkan, yang akan dilakukan adalah ketika kita klik di screen, dia akan menjalankan function getMouseClick ya. GetMouseClick ini dia simply cuman print koordinat X dan Y-nya kayak gitu. Jadi ketika program ini dijalankan dengan function ini ya,
nanti kan muncul si petanya yang tadi ya, kayak gini. Nah, terus yang kita lakukan adalah ya kita cuma cukup misalnya klik satu-satu gitu ya, misalnya klik di Kalimantan ya, misalnya ini Kalimantan, ini apa ya, Kalimantan Tengah gitu ya mungkin. Nah, nanti kita dapat koordinatnya nih, kayak gitu. Misalnya ini Jawa Barat, sorry, ini Jawa Barat, ini Banten. Kalau misalnya klik ini misalnya Aceh gitu ya, nanti dapat koordinatnya. Nah, koordinatnya itu kita simpan di dalam sebuah CSV file. Nah, CSV file-nya itu seperti ini. Jadi ada province, kolomnya ya, ada koordinat X dan koordinat Y. Nah, kurang lebih formatnya kayak gini. Nah, setelah dapat data ini, langkah berikutnya adalah kita menggunakan package Panda untuk create data map CSV-nya ya, yang tadi. Kemudian di sini kita punya suatu looping, di mana looping ini akan terus berjalan sampai kita punya jawaban betul itu masih di bawah dari jumlah provinsi yang harus ditebak gitu ya. Maka akan selalu minta kita nebak nama provinsinya. Dan setelah itu kita seperti biasa kita pop up text input. Ya, ini adalah title-nya. Yang tadi ya, yang 0/34, berarti 0-nya adalah panjang dari list correct answer, dan jumlah jawaban yang harus kita tebak itu adalah panjang dari data si map data. Ya. Nah, kalau misalnya jawabannya nggak ada, artinya kita klik cancel ya, button cancel. Dan kalau jawaban kita adalah exit, nah, kita akan keluar dari while loop ini. Nah, kalau keluar, ngapain kalau keluar? Dan misalnya kalau jawaban kita itu tidak 100% benar ya, ada yang belum ketebak, maka ini adalah kode untuk membuat report dari jawaban yang tidak tertebaknya ya. Nanti kita akan run through. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini yang berikutnya adalah kita perlu cari data sesuai dengan jawaban kita masukkan. Itu datanya ada nggak di dalam CSV map-nya kayak gitu kurang lebih. Nah, di sini caranya adalah kita cari dari data frame-nya yang ada di variabel map data, kita cari yang si province ya. Yang si province ya, yang ini. Yang si province itu sama dengan jawaban kita. Kayak gitu. Nah, ini saya convert ke lower supaya kalau kita ketik dengan jawabannya itu hurufnya kecil masih bisa betul ya, masih bisa dicari. Nah, kalau misalnya datanya ada, artinya ada datanya tidak empty ya. Nah, kita ambil koordinat X dan Y-nya dari data frame tersebut ya. Berarti kalau kita jawab Bali misalnya, dan Bali itu ada di sini kan. Nah, ini ya, Bali. Nah, X dan Y-nya adalah minus 77 dan minus 164. Jadi ini adalah minus 77 dan minus 164. Kita convert dulu ke float. Nah, kemudian di sini kita ambil data nama dari provinsinya, yaitu Bali. Nah, caranya itu bisa beberapa cara ya. Yang pertama yang saya pakai di sini adalah menggunakan metode item, jadi data.province.item. Nah, item ini gunanya untuk mengambil data pertama dari objek province ya. Atau bisa juga menggunakan yang saya komen di sini, yaitu data.province to string. Kita convert ke string dari objek, tapi saya nggak mau indeksnya, karena kalau tanpa ini nanti dia ngeprint indeksnya si Bali ya, which is 16, data ke 16 kalau nggak salah, atau ke 15 atau ke 17 ya. Nah, kemudian kita kan punya list correct answer ya teman-teman. Nah, ini kita append dengan jawaban yang betul, province. Dan seperti biasa kita bikin
instance dari turtle ya. Dengan warna hitam, kita pen up, kita hide si turtle-nya, dan kita pindahkan dia ke koordinat sesuai dengan X dan Y dari data CSV tadi. Ya, dan kemudian kita write nama provinsinya dan animasinya kita update kayak gitu. Nah, berikutnya ini adalah tadi logic code untuk kita tulis report dari jawaban yang tidak tertebak ya. Nah, ini caranya adalah simple. Dari map data ya, dari data frame kita, si data province-nya kita convert dulu ke list, dan kita cek si province yang ada di dalam list ini tuh ada nggak sih di dalam correct answer kita gitu. Kalau misalnya nggak ada, nah berarti kan jawabannya tidak tertebak ya. Nah, kita append di sebuah list gitu, namanya unanswered province, dan unanswered province ini kita buatkan data mapnya atau dictionary-nya kayak gini, dan ini jadi data untuk data frame kita yang baru, dan kita convert ke CSV dengan nama unanswered report.csv. Kurang lebih seperti itu gamenya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru. Sampai jumpa.